Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, balik lagi sama Adel di podcast Sego Seputar Gereja. Nah, kali ini kita ada di Paroki Kristus Raja Ngrambe. Demi apa? Demi narasumber satu ini yang paling dikangeni sama umat Paroki Krian lah. Karena apa? Karena beliau pernah menjadi bagian dari Santa Monica Krian. Langsung aja kita sambut Romo Joko. Halo semuanya. Romo, gimana kabarnya Romo? Sehat, Puji Tuhan. Mungkin Romo bisa kasih menyambut umat Krian yang mungkin sudah lama nih kangen sama Romo Joko. Sudah lama nggak ketemu Romo Joko nih. Halo, saya Romo Joko. Jadi saya dulu menjadi tugas diakonat, menjadi diakon di Paroki Santa Monica Krian selama kurang lebih 1 tahun tugas di sana. Sebelum saya habiskan menjadi imam, saya setahun berjumpa, menimba pengalaman, dan banyak hal, pengalaman-pengalaman indah di Paroki Santa Monica Krian. Jadi tahun berapa ya Romo, saya lupa? Tahun 2021 sampai 2022 2022. Terus langsung tabisan. Terus saya tugas di Paroki Kristus Raja Ngrambe ini juga. Paroki ini juga paroki baru, jadi kalau Krian ditetapkan menjadi paroki bulan Agustus, di sini bulan November. Jadi setelah Krian. Setelah Krian, jadi sama-sama di paroki baru. Berarti sudah kurang lebih 2 tahun ya Romo di sini? Ya, 2 tahun. Enak ya Romo, awalnya dingin di sini. Ya, di sini pegunungan, ya lereng Gunung Lawu, ya lumayan sejuk. Seger, airnya juga enak. Nah, mungkin umat Krian ada yang pengen bisa di sini ketemu Romo Joko. Di sini mau bisa di sini boleh, mau di sini juga banyak tempat wisata. Jadi pulang ibadah langsung wisata. Wisata, gitu, ada kebun teh, ada air terjun, ya. Wah, ini kalau mau main monggo, saya antar nanti. Romo ya. Ada tour guide-nya. Oke Romo, balik. Nah, di podcast kali ini kita bahas sesuatu yang menarik Romo, tentang kontrasepsi dan reproduksi dalam ajaran Gereja Katolik. Romo, menurut Romo nih, gimana pandangan Gereja Katolik tentang sebuah perkawinan dan hubungan seksual gitu Romo? Ya, dalam Gereja Katolik perkawinan itu juga dianggap luhur. Jadi perkawinan itu dianggap luhur karena juga ada sakramen perkawinan itu. Dan di dalam sakramen perkawinan ya tentu orang disatukan dari pria dan wanita, dijadikan satu, ya. Tidak boleh diceraikan manusia, itu yang harus diingat dalam perkawinan Katolik itu. Lalu juga, dan kalau terkait dengan perkawinan pasti juga ada namanya hubungan seksualitas, hubungan suami istri, dan hubungan seksualitas itu bukan, mungkin orang memandangnya hubungan seksualitas itu selalu yang buruk, menjijikan dan sebagainya. Tetapi dalam konteks hidup perkawinan, hubungan seksualitas itu adalah ungkapan cinta secara menyeluruh, ya, pria dan wanita yang dijadikan satu ini dalam sakramen perkawinan. Jadi ya selalu hubungan seksualitas itu selalu ada dalam hidup perkawinan, ya, karena sebagai ungkapan cinta menyeluruh, ya, dalam dua pribadi ini jadikan satu, cintanya itu secara total, yang menerima masing-masing, satu sama lain saling menerima, terutama juga diungkapkan dari hubungan seksualitas dalam keluarga, dalam perkawinan, hidup perkawinan suami dan istri itu adalah ungkapan cinta pertama-tama, cinta keseluruhan. Bukti kalau ia menerima pasangan itu ya dengan tulus hati, dengan totalitas, ya. Jadi menerimanya tidak hanya aku mau menikah dengan kamu karena kamu baik, kamu sabar, bukan hanya sifatnya saja, tapi keseluruhan dirinya itu diterima, ya, itu. Jadi nilai-nilai itu yang ada dalam perkawinan, terutama juga kalau tadi Adel ngomong soal terkaitnya hubungan seksualitas gimana. Jadi hubungan seksualitas dalam perkawinan itu juga ungkapan cinta yang menyeluruh. Jadi itu. Oke, selain
hubungan seks itu adalah ungkapan cinta yang menyeluruh. Biasanya nih hubungan seks kan identik dengan keturunan. Ya, Nah, kalau menurut pandangan Romo gini, apakah suami istri Katolik dalam Katolik kalau sudah menikah, jadi apakah harus wajib punya keturunan gitu Mo? Ya. Dalam hubungan. Kalau dalam pandangan gereja Katolik, tujuan pernikahan itu bukan untuk pertama-tama ingin mendapatkan keturunan ya. Jadi tujuan pertama dalam perkawinan Katolik adalah ya terarah pada kesejahteraan suami dan istri itu ya, sebagai bukti cinta yang total itu. Jadi dan keterbukaan terhadap kelahiran anak. Jadi mendapatkan keturunan itu bukan tujuan yang pertama dan utama dalam perkawinan Katolik. Tujuan pertama yang utamanya adalah terarah pada kesejahteraan suami istri. Maka dalam perkawinan itu tadi yang saya jelaskan di awal bahwa perlu saling menerima satu sama lain dengan ketulusan hati ya, dengan cinta yang total yaitu. Jadi bukan berarti saya menikah harus mendapatkan keturunan itu. Jadi keterarahan pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran, dan kalau ya terserah Tuhan bagaimana Tuhan mengaruniakan, karena yang punya kehidupan ini, hidup dan mati ini adalah Tuhan yang memiliki ya. Jadi yang mempunyai kehidupan adalah Tuhan. Dengan kita berusaha juga ikut ambil bagian dalam ya karya penciptaan itu ya tergantung Tuhan bagaimana Tuhan memberi dan Tuhan yang mengaruniakan itu ada. Nah terus Romo, kalau untuk niat dari pasangan suami istri yang niatan untuk memiliki keturunan itu apakah harus didasari dengan cinta kasih atau cuman ala formalitas yang penting kita suami istri kudu punya momongan gitu loh. Ya pertama nilai cinta kasih, cinta yang total itu yang harus ditekankan dalam hidup perkawinan. Jadi supaya ya ini ungkapan cinta yang total itu keturunan, dan bukan artinya hubungan seksual atau mendapatkan keturunan itu ya oh saya sudah menikah jadi saya bolehlah hubungan seksual dengan hubungan seksual dengan seenaknya terus pakai kontrasepsi dan sebagainya. Apalagi juga akhir-akhir ini ada fenomena child free ya, dia menikah tapi tidak ingin punya anak lalu juga malah itu kalangan selebritis sama beberapa ya malah memelihara anjing, memelihara kucing. Jadi itu saya kira itu ya melanggar atau tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Betul. Ya, jadi keterarahan atau kesejahteraan suami istri dan keterbukaan terhadap kelahiran itulah yang harus ditekankan, yang harus dipahami oleh pasangan-pasangan Katolik ya. Jadi fenomena-fenomena child free ini ya itu yang menjadi fenomena yang ternyata banyak sekarang yang mengikutinya, karena ya alasan anak itu beban, mana nambah beban, terus nanti bingung kuliahnya, ya penting nggak usah punya anak, yang penting saya saling menyayangi, ya itu juga keliru. Jadi melupakan ini keterarahan atau keterbukaan terhadap kelahiran anak. Jadi penting pula bahwa pertama-tama memang kesejahteraan suami istri, tapi juga ada sifat keterbukaan terhadap kelahiran anak, keterbukaan terhadap adanya ciptaan baru ya, yang dihasilkan dari buah cinta mereka berdua itu ada. Jadi itu soal itu yang harus dipahami, dimengerti dan dihayati oleh pasangan-pasangan Katolik supaya tidak ikut arus dalam fenomena-fenomena saat ini, child free lah, terus kontrasepsi dan sebagainya itu. Nah Romo, ngomongin masalah child free, nah ini kan biasanya ini kena FOMO anak zaman sekarang nih ya. Mungkin gini Romo, anak-anak zaman sekarang mikirnya gini, nggak mau langsung punya anak karena kan mikirnya biaya pendidikan semakin kesini itu semakin mahal. Nah sedangkan mereka itu kepingin nggak punya anak dulu deh, jadi mengatur jarak kehamilan. Nah biasanya nih anak-anak kan memakai alat kontrasepsi untuk hubungannya supaya tidak memiliki anak. Nah
Waktu itu kami sempat juga wawancara podcast dengan seksi bidang kekeluargaan kalau nggak salah. Itu katanya dalam ajaran Katolik tidak diperbolehkan memakai alat kontrasepsi, Romo. Nah, itu apakah ada dasar-dasarnya, Romo? Kenapa tidak diperbolehkan dalam Katolik memakai alat kontrasepsi? Ya. Jadi Gereja Katolik secara tegas ya dalam dokumen-dokumen gereja juga melarang itu. Ya, jadi benar memang bahwa larangan menggunakan alat kontrasepsi apapun ya, baik yang bersifat abortif yang bisa menggugurkan maupun alat kontrasepsi meskipun yang menghalangi itu ya, itu juga tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi itu muncul dari ya juga tanggapan gereja atas munculnya alat kontrasepsi ini, hasil dari ya ilmu pengetahuan itu muncul pada tahun 1930-an ya. Gereja menanggapinya bahwa wah ini menghalangi tadi nilai-nilai dalam perkawinan, soal keterbukaan terhadap kelahiran anak. Jadi seakan manusia itu menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Jadi bisa seenaknya mengatur, wah pokoknya nanti bisa ada alat kontrasepsi bisa gini. Tapi secara tegas gereja melarang itu. Meskipun itu dimunculkan 1930 ya. Jadi sebelumnya juga sudah ada ya. Jadi gereja selalu mengingatkan, mengajarkan bahwa pentingnya itu keterbukaan terhadap kelahiran anak, nilai-nilai luhur perkawinan itu sudah direfleksikan oleh gereja sejak semula. Jadi refleksi-refleksi dari bapak-bapak gereja, lalu dari kitab suci juga, itu juga semakin dilestarikan ya semangat itu. Terlebih menanggapi kasus yang demikian, fenomena-fenomena yang demikian. Lalu juga perlu diingat bahwa ada dua aspek yang tidak terpisahkan dari hubungan suami istri, yaitu aspek kesatuan suami istri itu dan juga kemungkinan menghasilkan keturunan itu. Dua aspek itulah yang harus tetap dipegang teguh oleh pasangan-pasangan Katolik. Jadi kemungkinan untuk menghasilkan keturunan, keterbukaan itu. Lalu bagaimana caranya ya. Ada juga KB, keluarga berencana, tapi secara alami. Artinya bahwa gereja terbuka dengan konsep pemikiran keluarga berencana itu. Artinya pasangan suami istri itu juga diminta untuk bertanggung jawab atau bisa menguasai diri, penguasaan diri untuk ya bisa mengatur keluarganya. Tetapi dengan cara yang alami, bukan dengan menggunakan alat kontrasepsi itu. Jadi dengan KB alami tentu dengan ilmu kedokteran pasti ada mungkin sebelum nikah atau pas nikah itu bisa konsultasi ke dokter bagaimana mengatur itu kan pasti ada ilmu kedokteran soal itu. Lalu juga sebelum menikah ya dalam persiapan pernikahan Katolik kursus itu juga ada materi-materi bagaimana ya menjalankan KB itu. Keluarga bencana alami juga dijelaskan supaya ya ini dengan konsep keluarga berencana ini ya juga mengajarkan pasangan suami istri pertama-tama juga untuk bisa bertanggung jawab, terus juga bisa mengerti bagaimana keadaan dirinya, lalu juga bisa pertama-tama juga bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Jadi bukan karena sudah menikah saya bisa hubungan seksual secara sah dengan seenaknya seperti itu, tapi juga bisa mengajarkan suami istri juga bisa penguasaan diri, juga menjaga, juga melatih kekudusan, kemurnian diri. Jadi tidak digerakkan oleh nafsu-nafsu itu. Jadi sungguh bahwa hubungan seksualitas suami istri itu juga tadi ungkapan kesatuan cinta suami istri itu. Jadi dari ini yang saya sudah jelaskan tadi kita bisa melihat, bisa merenungkan betapa luhurnya perkawinan Katolik itu. Jadi perkawinan Katolik bukan pengesahan boleh bebas hubungan seksual, tapi perkawinan itu tujuannya tadi kesejahteraan total suami istri gitu. Oke Romo. Ya. Terus apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan atau mungkin
akan dilakukan Gereja Katolik untuk memberikan pemahaman tentang perkawinan dan seputar pemakaian alat-alat kontrasepsi. Karena kan pastinya kan orang-orang kan sudah pernah nih memakai, karena alasannya satu, ini yang paling utama yang dibuat alasan adalah ekonomi, kembali lagi. Punya anak kok mikir nanti pendidikannya gimana, apanya gimana, terus alasan prokreasi, terus alasan juga gaya hidup. Katakanlah nanti kalau aku punya anak, apalagi cewek, nggak singset, nggak singset, nanti kerjaanku aku nggak dipercaya lagi nanti, karena kerjaanku mementingkan penampilan gini, Romo. Gimana nih, Romo? Jadi langkah-langkahnya, jadi tadi gereja sudah berusaha untuk memberikan katekese dalam persiapan perkawinan itu. Jadi adanya bagaimana mengajarkan pada calon pasangan suami istri ini bagaimana mengatur jarak kelahiran misalnya. Itu juga sudah ada KB alami supaya tadi yang ditakutkan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Jadi dengan KB alami ini beda dengan kita kontrasepsi, dengan jelas niatnya kalau kontrasepsi adalah menolak kehidupan, menolak kehadiran kehidupan yang baru. Tapi dengan KB alami ini ya kita bertanggung jawab atas diri kita. Jadi beda. Masih ada semangat keterbukaan terhadap ciptaan baru itu kalau kita pakai KB alami itu. Juga tadi melatih penguasaan diri seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh gereja. Adanya katekese persiapan perkawinan, lalu dalam seksi-seksi keluarga di paroki tentu juga ada pembinaan-pembinaan keluarga, adanya kelompok-kelompok kategorial tentang keluarga itu juga, ya itulah yang sudah dilakukan gereja supaya memegang teguh moral perkawinan Katolik yang sudah dihidupi gereja sejak semula, supaya semakin dipertahankan sampai saat ini. Jadi tinggal kita sendiri aja ya, meskipun di luar gereja banyak fenomena alat kontrasepsi, child free dan sebagainya yang menolak kehidupan ya, tapi gereja selalu terbuka atas kehidupan itu. Lalu juga apalagi langkah-langkah, lalu apa yang sudah, apalagi tadi pertanyaan? Udah itu Roh. Oh ya, ganti pertanyaan lainnya Roh. Ya oke. Nah ini tadi kan sudah ngomongin masalah alat kontrasepsi, betul. Nah ini bagi pasangan yang udah lama tapi belum memiliki keturunan atau sama dokter sudah diputuskan kurang subur atau gimana gitu, atau orang biasa sebut mandul lah, jeleknya gitu mau. Apakah boleh menggunakan teknik inseminasi buatan dulu supaya bisa memiliki keturunan? Karena kan mungkin orang kan mikir gimana lagi, kita juga inginlah punya keturunan. Apa gimana Romo kalau dalam pandangan Katolik Romo? Ya, secara tegas, secara sederhana kita bisa memahami apa yang terjadi buatan-buatan ini. Secara tegas untuk tadi kontrasepsi atau inseminasi buatan itu secara tegas ditolak oleh gereja. Karena tadi yang saya jelaskan pertama, nilai keterbukaan terhadap kelahiran anak. Jadi yang artinya bahwa apa? Tuhan yang ngatur, bukan manusia. Yang kita bisa berusaha dengan cara yang normal, ya, tapi Tuhan sendiri yang mengatur. Jadi orang yang tadi ada tidak subur dan sebagainya, itu saya rasa bukan azab atau apa, tidak. Tapi iya, kan ada yang mikir, mosok rek aku iki kena azab atau dari turunanku ono sing punya kesalahan makanya Tuhan belum ngasih aku keturunan. Kan banyak apalagi di Jawa gini kan nggak memungkiri orang tua ono apa ya kok nggak punya anak, pasti ada ini coba nanti gini gitu ya. Tadi apakah benar sih Romo kayak gitu? Enggak. Jadi yang pertama-tama ya tadi memahami betul tujuan perkawinan itu. Kalau orang sudah mengerti tentang tujuan perkawinan itu apa, tujuan perkawinan Katolik ya, pasti hal itu tidak akan menjadi dirisaukan. Meskipun pasti ada, masih dalam pikiran, dalam hidup sehari-hari muncul. Tapi kalau sungguh-sungguh memahami betul tujuan perkawinan itu mungkin orang tidak akan komen sana sini. Jadi kesejahteraan suami istri itu yang pertama. Cinta mereka berdua itulah yang menjadi yang utama. Lalu
kelahiran anak, keterbukaan itu adalah buah cinta mereka. Bonus ya. dari Tuhan. Gitu. Bonus dari Tuhan tadi, bahwa anak keturunan itu ya anugerah Tuhan. Ya. Manusia bisa ikut ambil bagian itu dengan cara hubungan suami istri itu. Tapi Tuhan yang sendiri yang mengatur. Jangan sampai kita yang mengatur Tuhan, mengatur dengan seenaknya, dengan membuat mendahului Tuhan, inseminasi buatan. Karena Jadi kan itu udah enggak apa ya, teknologi sekarang kan canggih-canggih kan. Jadi kan kadang kan orang mikir apa tak coba aja ya, karena orang lain tuh bisa berhasil. Tapi kan orang nggak mikir apakah dalam Katolik ini boleh apa enggak gitu ya Mas. Jadi kan ya mungkin kan pasti banyak yang sempat kepikiran seperti itu Romo. Ya, jadi sesuatu yang buatan itu sekali lagi ya, sesuatu yang yang buatan itu tidak diperbolehkan oleh gereja. Yang maksudnya ini ya, yang maksudnya ini. soal ini. Keturunan, Jadi, tentang keturunan ya Romo ya. Itu secara moral gereja Katolik keliru kalau dengan menggunakan buatan-buatan seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan misalnya kalau wah saya pengen punya kenan? Ya mungkin dengan pelayanan terhadap untuk mengobati itu ya, pelayanan di panti asuhan atau merawat anak, adopsi ya bisa kalau jadi. Adopsi diperbolehkan? Ya ada bisa. Jadi diperbolehkan adopsi atau mungkin dengan aktif pelayanan di panti asuhan itu juga bisa mengobati bahwa ini juga bisa menyalurkan buah cinta suami istri itu terhadap anak-anak yang ada di panti asuhan juga. Malah jadi apa ya, kita pelayanan jadi pahalanya lebih besar ya, karena berkatnya lebih banyak. Berkat lebih banyak karena apa? Enggak hanya meskipun nggak punya dari darah daging sendiri, tapi banyak anak-anak yang kehilangan cinta kasih dari orang tua itu ya kita bisa dapat gitu bisa jadi, masuk di situ untuk melayani mereka juga. Jadi mereka yang belum punya keturunan bisa dapat mengasihi seorang anak itu juga dapat cinta kasih dari orang tua. Nah itu lebih baik berarti daripada kita melakukan teknologi pembuatan keturunan yang mendahului Tuhan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Romo. Apa Romo langkah-langkah yang sudah dilakukan gereja Katolik untuk umat yang sudah memakai teknologi reproduksi untuk memanipulasi proses pembuahan gitu Romo? Ya, gereja terbuka dengan mereka dengan adanya sakramen tobat. Jadi kalau sudah mungkin orang yang memakai itu tidak tahu sama sekali bahwa tuh ternyata gereja dalam gereja Katolik tidak melarang itu, atau mungkin dulu tidak pernah mendapatkan pelajaran pengetahuan soal itu. Ya, jadi sehingga dia tidak tahu apakah ini dosa atau tidak. Atau dapat tapi kurang mendengarkan. Ya, jadi tetap gereja terbuka dengan Anda mengaku dosalah ya. Jadi itu menerima sakramen tobat dan tidak mengulanginya lagi gitu. Betul. Ya, jadi ada aspek pertobatan kalau yang sudah melakukan karena dulu tidak tahu ya mengaku dosalah bahwa telah melakukan itu, gereja secara terbuka mengampuni juga. Juga tidak mengulanginya lagi. Jadi jangan sudah mengaku dosa itu yang dulu nanti lagi enggak. Tapi bertobat sudah berhenti, tidak tobat terus ngikutin ya nasihat Romo di kamar pengakuan dosa ya, jadi itu. Terus Romo, apakah ada nggak pendampingan dari para dokter dan perawat atau kayak ahli biologis biomedis Katolik dari rumah sakit Katolik khususnya agar umat itu nggak tergiur untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kode etik apa itu dalam gereja Katolik. Terus dalam kedokteran kan pasti ada beberapa rumah sakit yang mungkin bukan Katolik ya Romo yang menganjurkan kayak gitu. Tentunya kalau jelas di rumah sakit Katolik di situ pasti ada pastor kapelan. Jadi Romo kapelan yang berkarya di situ atau rohaniwan-rohaniwati yang di situ itu yang bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, menjadi konsultan etik terhadap kalau ada fenomena macam ini, dilema seperti ini, dan banyak kasus ya di dunia kesehatan, dilema moral secara Katolik. Jadi kehadiran mereka mendampingi para dokter ini supaya memberikan ya semacam
pemahaman, oh inilah moral Katolik yang kamu harus jaga, terutama kepada para dokter, perawat, tenaga kesehatan di situ, supaya dalam mengambil tindakan itu secara kesehatan oke, secara moral juga baik. Jadi kalau di rumah sakit Katolik sudah ada pelayanan itu, jadi ada romo kapelan, ada tenaga-tenaga pastoral yang membantu para dokter untuk memberikan ya tadi menjadi konsultan etik moral Katolik, supaya dokter itu juga melangkahnya dalam dunia kesehatan, tindakan-tindakannya itu ya tepat sesuai dengan ya ilmu kedokteran, tapi secara moral juga itu selaras. Jadi supaya yang moral Katolik ini juga tetap dijaga itu. Dan mungkin juga ada kelompok-kelompok kategorial dokter-dokter perawat Katolik yang mungkin ada, tapi saya kurang tahu ini. Mungkin ada itu, jadi perkumpulan mereka, komunitas mereka juga bisa ya menjadi kekuatan, lalu mengundang romo untuk mungkin sharing dan sebagainya, memberikan pertimbangan itu. Jadi gereja selalu terbuka, dan banyak mungkin kursus-kursus juga di kursus-kursus teologi tentang moral ini juga banyak, itu juga bisa menjadi cara gereja mendampingi mereka yang ada di dunia kesehatan supaya tetap mengindahkan moral Katolik ini, tetap dijaga, tetap menjadi semangat mereka dalam ya di dunia kedokteran itu. Berarti memang khususnya di rumah sakit Katolik pasti itu ada. memang tidak akan ada yang hal-hal seperti itu ya. Jadi kayak inseminasi atau bayi tabung apa itu memang nggak ada ya Romo. Jadi pasti nggak ada ya. Rumah sakit Katolik pasti menjaga nilai moral Katolik. Betul, ya. Terus Romo, jadi ada nggak teknik-teknik dalam teknik yang diperbolehkan secara moral dalam Katolik itu untuk mengatasi mungkin ketidaksuburan untuk memiliki keturunan itu? Kalau secara teknik secara teknik pasti adalah sesuatu yang buatan ya. Memang. Kalau dikatakan teknik sesuatu yang buatan, jadi bukan sesuatu yang alami, itu pasti tidak selaras dengan moral gereja Katolik. Jadi itu yang ditolak. Misalnya ada yang tadi inseminasi buatan, bayi tabung, terus ada yang bentuk titip rahim, jadi sperma dari suami ini tapi di rahimnya orang lain, karena si istrinya tidak bisa, itu juga tidak diperbolehkan ya. Jadi sesuatu yang tidak alami itu pasti tidak sesuai dengan moral gereja Katolik. Jadi sejauh ini itu. Nah, pertanyaan terakhir, enggak sih, ini bukan pertanyaan sih Romo. Ini lebih ke pesan-pesan buat umat Katolik, khususnya paroki Santa Monica. Ya, pesan untuk umat, pertama-tama sakramen perkawinan itu sungguh luhur. Jadi perkawinan juga bukan melulu soal kelahiran anak atau harus punya anak, tapi perkawinan adalah pertama-tama tujuannya adalah kesejahteraan suami istri. Bagaimana suami istri itu saling menerima, saling mencintai satu sama lain secara total ya. Jadi akan tapi kita juga diundang untuk terbuka terhadap kelahiran seorang anak ya. Jadi bahwa selalu ikut prosesnya Tuhan, pilih yang alami lebih baik ya. Alami lebih baik, dan itu sesuai dengan moral gereja Katolik, karena kita juga mau hidup kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita atau kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sudah punya kehendak yang baik, dan kita tinggal menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dan itu ya Romo ya, nggak ada azab-azab atau itu ya Romo ya? Ya, nggak ada kayak gitu-gitu. Ya, jadi nggak punya anak itu bukan azab. Bukan azab, tinggal tunggu dari Tuhan. Nah itu tadi salah satu dari Romo adalah kita bisa mungkin adopsi anak, ya, atau pilihan-pilihan kita itu sering-sering main ke panti asuhan, melayani jadi itu kita juga menyalurkan kasih sayang ya, kepada ungkapan anak-anak. Cinta suami istri juga. Nah itu malah berkatnya juga banyak, berkatnya juga melimpah juga ya. Oke.
Romo Joko, Ya. terima kasih banyak Ya. atas ilmunya hari ini. Apalagi saya nih yang belum berkeluarga jadi banyak ilmu. Ya. Agak itu sih tadi bahas, ya menggebu ya, tapi malu-malu saya bahasnya karena kan ya gimana kan belum berkeluarga juga. Nah, Ya. tapi seneng juga bisa melepas rindu sama Wais. Romo Joko. Ya kan Ya. sudah 2 tahun nggak ketemu, 2 sekarang tahun ya. ketemu kita kan Romo. Ya. Oke Romo, terima Ya. kasih banyak. Sama-sama, terima Terus- kasih kunjungannya ke sini. Oh, senang. Lain waktu Semoga bisa bisa main-main kesini sini. lagi gitu Ya. ya Romo ya. Terus Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, jangan lupa di like, subscribe, dan di Komen. klik loncengnya. Komen juga boleh ya Romo ya. Ya. Terus mungkin mau follow Instagramnya Romo Joko bisa ya? Bisa. Apa Instagramnya Romo Joko? Sebastianus_Joko. Oh, Yes. ada di tengah sini. Ding ding. Ya. Ada fotonya Romo juga. Ya, ada. Teng, teng. Oke, Terima kasih. selesai sudah. Mari mungkin Romo bisa menutup dengan tanda kemenangan kita Romo. Mari kita tutup podcast kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.